Yo minasan, kali ini Mimin akan melanjutkan konten kemarin di mana Rimuru menjadi seorang tirani yang menghancurkan segalanya demi menciptakan sebuah dunia yang sempurna. Dan sekali lagi, cerita ini bukanlah cerita utama dari anime Tensura, melainkan non-canon ciptaan salah satu fan Tensura. Tentunya alurnya sangat gelap dan menurut saya pribadi, inilah alur yang diinginkan sebagian banyak fan Tensura. Oke, segitu aja opening gak jelasnya dan basa-basi busuknya. Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya, juragan. Yari. Pertarungan Rimuru melawan para Demon Lord sudah mencapai tahap akhir. Dari pihak Demon Lord hanya menyisakan 3 orang saja, yaitu Ramirez, Guy, dan Leon di barisan paling belakang sebagai support. Mereka bertiga melawan Ciel yang seorang diri. Sementara itu, Rimuru sekarang gak solo lagi. Dia kini mendapatkan sekutu yaitu True Dragon Vel'Zad. Rimuru telah menghancurkan hati dan pikirannya. Bahkan dia berhasil memanipulasi Vel'Zad meskipun belum sepenuhnya. Di saat Ciel masih bermain dengan Guy, Ramirez, dan Leon, Rimuru berjalan menuju mereka. Dia juga memikirkan hukuman yang cocok untuk Leon. Tapi yang lebih penting dari itu, Rimuru ingin terlebih dahulu mematahkan semangat juang dan mental Leon. Dan tanpa basa-basi, Rimuru ditemenin Vel'Zad di belakangnya langsung menuju ke posisi Leon. Saat jarak mereka semakin dekat, Leon mulai menyadari kehadiran Rimuru. Dan hal itu membuat Leon ketakutan, bahkan kakinya gemetaran. Di depan Leon, Rimuru berkata, "Oi Leon, apakah kau menikmati semua pertunjukan ini?" Dengan nada terbata-bata, Leon menjawab, "Apa maksudmu?" Brak! Rimuru melepaskan tinju kasih sayangnya, hingga membuat Leon tersungkur di tanah. Namun kemarahan Rimuru tak sirna, hanya dengan satu serangan saja. Jepret! Rimuru langsung menduduki tubuh Leon dan meninjunya tanpa henti. Satu pukulan Rimuru saja dapat membuat tanah retak, apalagi muka Leon. Udahlah, auto penyok muka si dupir duda pirang ini bre. Semakin lama Rimuru menghantam Leon, maka muka Leon semakin sulit dikenali. Wajah Leon sekarang udah kayak operasi plastik, tapi gagal anjing. Leon tak dapat berbuat apa-apa selain menggerang kesakitan. Sadisnya di sini sambil melancarkan setiap pukulan, Rimuru menyembuhkan Leon. Jadi si dupir nggak sampai meningsoi. Kejam dan psikopat, mungkin itulah yang menggambarkan kebengisan Rimuru. Dia memaksa Leon terus hidup dalam siksaannya. Di sela-sela pukulannya, Rimuru bertanya, "Jadi Leon, apakah kau merasakannya?" Namun Leon tetap diam saja karena dia tak sanggup bicara. Ya gimana mau ngomong tapi dipukulin terus anjing. Melihat mangsanya yang gak ada perlawanan, Rimuru menghentikan pukulannya karena dia merasa bosan. "Cih, sangat lemah," ucap Rimuru. Dengan wajah yang dilumuri luka dan darah, Leon pulih sedikit demi sedikit dengan skill regenerasinya dan dia bangkit kembali. "Wajah itu lebih cocok untukmu Leon," ucap Rimuru. Di satu sisi, secara tidak sopan dan lancangnya, Leon berani membalas kata-kata Rimuru. Leon menjawab, "Apa yang kau laku?" Sebelum Leon menyelesaikan ucapannya, Rimuru meninju wajah Leon lagi. Entah kenapa kata-kata Leon itu membuat Rimuru murka. Dengan menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya, Rimuru berkata, "Hidup si Susan menderita karena ulahmu. Kau mengabaikannya seperti sampah dan membuat si Susan menanggung ifrit di dalam tubuhnya. Dosamu tak bisa diampuni, Leon." Saat Rimuru menyebut nama Shizu, mata Leon melongo kaget. Dengan akselerasi pikiran, Rimuru kembali bersenang-senang meninju wajah Leon berkali-kali. Sementara saat melihat perlakuan tidak manusiawi itu, Vel'Zad merasa kasihan dan hendak menghentikan Rimuru. Tapi seketika itu juga, niat tersebut dia urungkan karena Rimuru menatapnya dengan aura intimidasi yang sangat mengerikan. Dalam benaknya Rimuru berpikir akan mendidik dan mendisiplinkan Vel'Zad lagi biar lebih patuh padanya. 5 menit telah berlalu dan Rimuru mulai bosan dengan mangsanya yang pasrah dipukuli. Bahkan Leon tak memiliki energi lagi untuk berteriak. Dengan menghela nafas, Rimuru memilih melanjutkan rencana dari Ciel. Dia pun mendekati telinga Leon dan berbisik menyebut nama Cleo Obel. Seketika itu juga Leon menghiraukan wajah dan tubuh cacatnya.
dan dia menatap Rimuru dengan penuh amarah. Leon berkata, "Jangan sebut nama itu dengan mulut kotormu, bajingan." Ketakutan Leon telah lenyap dan dia dikendalikan oleh amarah yang meluap-luap. Dalam gumamnya, Leon berkata, "Bajingan ini beraninya menyebut nama bebek Chloe-ku." Lantas Leon pun mengaktifkan Metatron King of Purity. "Aku akan melenyapkanmu dari dunia ini." Dalam sekejap energi murni berubah cahaya terang muncul di atas langit. Anehnya Rimuru malah tersenyum dan menikmati semua kebencian dan murka Leon. Hal ini membuat Leon sadar bahwa pria atau wanita berambut biru di depannya adalah monster yang tak dapat dia kalahkan. Di satu sisi, Rimuru juga tidak tinggal diam. Dia mengaktifkan Azathoth untuk menyerap serangan Leon. Tapi semuanya di luar ekspektasinya. Cahaya itu malah terus membesar. Meskipun begitu, Rimuru tetap tenang. Dia pun melirik Felizard dan menyuruhnya mengurus serangan Leon. Dengan ragu-ragu, Felizard pun menganggukkan kepalanya dan pergi menuju bola energi murni tersebut. Setelah diperintahkan oleh Rimuru, Felizard membekukan aliran energi murni itu dan semuanya kembali normal. Dari sini, Leon yakin jika Felizard telah mengkhianati mereka. Sementara itu, Rimuru kembali berfokus pada Leon. Tanpa basa-basi busuk, dia mengaktifkan skill Anteros untuknya. Dan hal ini membuat Leon terjebak dalam Genjutsu. Gak lama kemudian, Leon berteriak seperti orang gila. Sontak saja, Felizard, Guy, dan Ramirez melihat ke arah Leon. Dalam benaknya, Felizard merasa bimbang. Dia bergumam, "Apakah aku membuat pilihan yang tepat?" Jadi Bre, ketika Genjutsu itu tertanam dalam diri Leon, awalnya dia hanya melihat kabut hitam menutupi seluruh tubuhnya. Dan secara ajaib semuanya jadi gelap. Hal itu membuat Leon bingung. Leon bertanya-tanya ada di mana dia sekarang. Karena sejauh mata memandang hanya ada kegelapan tak berujung. Gak lama setelah itu muncul seseorang dan perlahan mendekati Leon. Melihat hal itu, dia pun waspada. Tanpa pikir panjang lagi, Leon mengumpulkan semua kekuatannya dan bersiap menyerang. Di satu sisi, orang dalam balik bayang-bayang. Dia mengeluarkan aura yang sangat kuat dari tatapannya. Dan dalam sekejap, kekuatan yang Leon kumpulkan lenyap. Dekat, semakin dekat, dan terlihatlah siapa sosok tersebut. Yang ternyata itu adalah Shizu. Di situ Shizu melototi Leon dengan mata dinginnya. Selepas itu, tempat tersebut dipenuhi api yang menyala-nyala. Tanah dan langit dipenuhi warna merah membara. "Apa yang kau..." Sebelum Leon menyelesaikan ucapannya, Shizu menghilang dan digantikan oleh nyala api merambat ke arah Leon. Leon pun bergegas segera melarikan diri. Dalam benaknya, dia memikirkan cara keluar dari tempat terkutuk ini. Saat Leon berniat untuk kabur, dari tanah muncul sebuah rantai menjerat tubuhnya. "Cih, ini buruk," gumam Leon. Sambil menggerutu, Leon mencoba melepaskan diri dengan segala skill yang dia miliki. Ironisnya, rantai itu tetap utuh. Gak lama setelah itu, mata Leon melongo karena secara tiba-tiba muncul seseorang yang dia sayangi di depan matanya, yaitu Chloe. Di satu sisi, Chloe berlari ke arahnya sambil berteriak menyebut nama Leon. "Leon-chan!" Dan pas sadar, air mata Leon menetes terharu. Di sini, Leon mulai menurunkan kewaspadaan dirinya. Dia merentangkan tangannya dan menunggu Chloe dalam pelukannya. Asik dah, udah tegang nih Leon. Dan akhirnya mereka berdua berpelukan seperti Teletubbies. Situasi mencekam telah hilang. Yang ada hanyalah Leon dimabuk gelora asmara yang menggebu-gebu. "Chloe, aku bahagia melihatmu sehat-sehat saja," ucap Leon. Dan Chloe menjawab, "Leonichan, kenapa? Kenapa?" Kata-kata Chloe itu membuat Leon bingung. Cerot. Tiba-tiba Leon merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Leon menggerang kesakitan. Dengan spontan Leon menunduk dan melihat ke bawah. Yang ternyata Chloe telah menikam perutnya dengan sebuah pisau. Sambil mendongak menatap Leon, Chloe berkata, "Leonichan, kenapa kau tak melindungiku?" Suara Chloe dipenuhi dengan kebencian. Matanya full berwarna hitam dan dia juga tersenyum seperti seorang psikopat. Sontak saja Leon baru menyadari bahwa orang yang dia peluk bukanlah Chloe yang dia kenal. Tanpa belas kasihan, Chloe menusuk perut Leon lagi dan lagi hingga tak terhitung jumlahnya. "Kumohon, tolong hentikan, aku tak tahan lagi." Leon berteriak dan berharap ada orang yang menolongnya. Dan sebuah keajaiban pun muncul. Seolah-olah doa Leon dijawab semesta. Dia merasakan sebuah tangan meraih baunya.
Sontak saja Leon melihat ke belakang dan sekali lagi dia dikagetkan dengan sosok tersebut. Dia adalah Kazarim. Kazarim berkata, "Yo Leon, apakah kau merindukanku?" Leon pun menjawab, "Bagaimana kau masih bisa hidup?" Dan Kagali pun membalas dengan senyuman. Ini adalah awal dari neraka untuk Leon. Sementara itu Rimuru menikmati situasi ini. Dia tersenyum bahagia melihat Leon yang tak sadarkan diri terperangkap dalam genjutsunya. Keadaan Leon saat ini, dari mulutnya keluar air liur. Dia terus berteriak seperti orang kesurupan. Matanya terbuka lebar, full berwarna putih, dan wajahnya sudah rusak parah. Pokoknya di sini keadaan Leon sangat menyedihkan. Rimuru berkata, "Cuma segini kemampuanmu, ha? Cih, sangat lemah." Setelah selesai menghukum Leon, Rimuru pun memukbang Leon dengan Azatot. Kemudian Rimuru berbalik melihat Velzat yang juga telah selesai menangani serangan Leon. Lalu Rimuru pun mengelus kepala Velzat disertai senyuman lembut di wajahnya. Sontak saja hal ini membuat Velzat tersentak. Di situ Rimuru berkata, "Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, Velzat-chan." Entah mengapa kata-kata Rimuru itu menyentuh hati Velzat. Dia merasakan kehangatan yang begitu menenangkan jiwanya. Lubang dingin di hatinya seolah-olah terisi oleh kehadiran Rimuru, dan hal itu membuat Velzat bahagia. Dalam gumamnya Velzat berkata, "Ya, aku bisa mempercayai Rimuru. Kalau dipikir lagi, dia hanya menghabisi orang yang dianggapnya musuh." Perasaan apa ini? Berada di dekatnya membuat hatiku terasa nyaman. Dengan pemikiran seperti itu, Velzat tersenyum dan membenamkan kepalanya di tangan Rimuru. Velzat sudah bertekad akan membantu Rimuru apapun yang terjadi. Tanpa Velzat sadari ketika Rimuru mengelus kepalanya, Rimuru menggunakan skill yang dia dapat dari Yuki, sehingga Rimuru memiliki kemampuan membatasi proses berpikir targetnya. Dengan begini, Velzat telah mutlak didominasi Rimuru, dan ini sesuai rencana Ciel. Jadi Bre, meskipun Rimuru tidak memukbang Yuki, tapi karena di tubuh Yuki udah ditanamkan skill Anteros, maka saat Yuki meninggal, Ciel dapat menyerap skill milik Yuki agar bisa digunakan Rimuru. Makanya setiap Rimuru menghukum lawannya, kalau nggak dimukbang ya dikasih kutukan dari skill Anteros. Cuma kalau Rimuru nggak mau membuang waktu, dia melakukan keduanya. Saat ini musuh di hadapan Rimuru hanya menyisakan Ramirez dan Gi. Dengan Velzat yang menjadi pion terkuatnya, menguasai dunia adalah hal yang mudah untuk Rimuru. Memikirkan hal ini saja membuat Rimuru gembira. Hahaha, ini sangat menyenangkan, ucapnya. Kami akan kembali.